pantai pertama yang didatangi oleh penginjil untuk mewartakan kabar keselamatan di daerah. Ini merupakan pantai yang merupakan daerah pekabaran Injil. Ini kita akan melihat, ini ada salah satu rumah masyarakat lokal yang menerima pekabaran Injil di wilayah ini. Kita akan melihat ada beberapa keluarga yang di sana yang sudah siap sebagai saksi hidup dari nenek moyang mereka yang memberitakan akan bersaksi tentang pekabaran Injil di wilayah. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Kira-kira mungkin Bapak bisa cerita bagaimana masuknya Injil di wilayah sini? Ya, terima kasih lagi. Saya akan menceritakan bagaimana kedatangan si penginjil yang datang di pantai ini. Namanya Bapak Guru Julius Yoris yang telah tiba di pantai ini, namanya Pantai Askabosu. Kalau dengan bahasa pantai ini namanya Yenawakisi Yenawapa. Begitu dia mendarat, kasih kami waktu itu di pantai ini mereka menerima dengan cara baik, tidak dengan cara bertindakan atau apapun juga tidak. Mereka terima dengan baik dan menurut Guru Julius Yoris, dia katakan bahwa saya tetap menempatkan di sini. Biar kampung besar di sana tetap tinggal, saya menempatkan di sini dan orang-orang dari kampung Tablasupa semua akan datang ke sini dan saya akan mengajarkan menginjili mereka. Akhirnya dia tetap tinggal di sini dan kasih saya. Waktu itu mereka mulai sama-sama membuatkan rumah. Karena mengurus penginjil ini waktu itu belum kenal Injil, tapi dia kabar terang yang sudah diwartakan. Ya, sudah diwartakan kepada kasih kami juga, dia hanya bawakan dengan persyaratan bilang ini langit dan bumi ini dijadikan oleh satu pencipta yang dia berkuasa sekali di atas umat ini semua. Akhirnya mereka mulai pikir, oke, kalau begitu tetap kami menempatkan di sini dan menginjili kepada kampung ini semua. Beberapa waktu dia tinggal di sini, lalu kasih kami yang di sini pergi panggil orang-orang semua datang, mari kami ke tempat ada satu pekabaran Injil yang tiba di pantai Askabosu ini, supaya dia bisa memberitakan dasar firman kepada semua umat yang ada ini. Oke, terima kasih Bapak. Selamat pagi Bapak Pendeta. Ya, selamat pagi, shalom. Bisa menceritakan bagaimana kisah agama masuk di daerah Tablasupa seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh keluarga dari pewaris atau anak cucu dari penerima Injil pertama di daerah Tablasupa. Bapak mungkin bisa memberikan komentar seputaran Injil masuk di daerah Tablasupa. Ya, baik, selaku pendeta GKI dan sebagai anak Tablasupa asli, memang kita sangat menaikkan syukur dan terima kasih. Syukur dan terima kasih kepada Tuhan atas anugerah yang besar. Tuhan hadirkan Injil di atas tanah ini, khususnya di Pantai Askabosu dan secara khusus di Kampung Tablasupa. Memang dengan adanya Injil maka banyak prestasi-prestasi, banyak keberhasilan yang dicatat oleh anak-anak pribumi dari Tablasupa itu sendiri. Banyak perkembangan, tapi itu juga semua berkisar dari sebuah doa victory. Doa awalnya seorang guru penginjil, Julius Yoris, berada di Pantai Askabosu dan diterima oleh keluarga Opus Raya di sini. Lalu bagaimana dengan penyebaran agama setelah dari wilayah sini kemudian ke wilayah lain, bagaimana penyebarannya? Ya, kalau secara historis GKI di tanah Papua secara sejarah gereja, sebenarnya GKI harus belajar dari Kampung Tablasupa. Saya melihat secara keseluruhan sejarah yang ditulis ini banyak kesalahan. Bahwa banyak nilai-nilai sejarah di kampung ini yang terbuang, terabaikan. Orang bikin sending pertama di sini.
tapi tidak tertulis dalam sejarah GKI. Bicara soal penyebaran Injil, Kampung Tablasua mencatat ada sekitar 20 penginjil yang keluar dari kampung ini. Ada di Sayagwai, ada di Lere, di Yapsi, di Sentani, di Maribu, daerah-daerah. Jadi begitu awalnya Injil masuk, banyak orang-orang yang terpanggil untuk memberitakan Injil sampai ke daerah-daerah pedalaman. Itu sisi Injil, hasil pendidikan, anak-anak sekolah, dan kali ini kita catat di Kampung Tablasua, kita sudah punya 100 orang sarjana S1. Ada sarjana S2 kita punya 5 orang, dan kita punya seorang dokter dari pemberitaan Injil di Kampung Tablasua. Kampung Tablasua. Lalu bagaimana sekarang untuk kondisi pelayanan di daerah-daerah sekitaran Tablasua? Bagaimana dengan pendidikan, kesehatan, ekonomi mereka? Apa sama seperti di daerah Tablasua? Kalau pendidikan, kesehatan, ekonomi, pada umumnya mengalami hal yang sama di semua kampung yang ada di pesisir Tanah Merah ini. Baik di Tablasua, di Papre, Tabanuhu, di pesisir Yokari, semua sama. Lalu perhatian pemerintah untuk pembangunan di wilayah ini terlepas dari perhatian gereja, seperti apa? Kalau bilang soal pemerintah memang belum sepenuhnya. Memang dibantu, tapi belum. Baru kita lihat baru 60% lah perhatian pemerintah. 40%-nya kita masih menunggu. Kita mau 100% perhatian pemerintah. Tapi kita lihat sekarang pantai ini, sebenarnya pantai ini tidak boleh ada pencemaran. Ini pantai Injil masuk. Tapi dengan adanya jalan, pantai ini menjadi pencemaran. Nah, di depan juga kita rencana di pantai ini akan dibangun sebuah tugu pendidikan untuk mengenang prestasi atau karya daripada Injil Tuhan itu. Di pantai ini akan dibangun tugu. Sekitar sini nanti dibangun tugu pendidikan. Hasil dari dua pemberitaan Injil di Pantai Askabosu. Ini Pantai Askabosu yang kita bisa lihat. Ini merupakan lokasi yang mencemari pantai yang bersejarah ini. Ini sebenarnya harus diperhatikan oleh pemerintah. Ini kita bisa lihat wilayah yang ada di sini, daerah yang paling indah. Doa Victory Guru Julius. Melayani, mengajar, mendidik anak-anak di Kampung Tablasua adalah bagian dari tugas dan pengabdianku, dengan harapan sungguh bahwa suatu saat nanti umat dan kampung ini akan termasyhur dan menjadi berkat bagi orang percaya. Ini doa yang kita bisa lihat.